والجنس. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibangunkan oleh Gusti Allah dalam keadaan sehat dari lap tidur kita malam Ahad malam juga malam Senin dalam keadaan sehat setelah melaksanakan qiyam Ramadan dengan sholat Isya, sholat tarawih, sholat witir dan amal-amalan kebajikan, amalan kemuliaan yang lain. Berniat siam Ramadan juga dengan santap sahur di akhir waktu, memilih menu makanan yang gizi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, paripurna, membersihkan mulut dan gigi penyakit dengan pasta dan sikat, menyegarkan tubuh penyakit semuanya dengan mandi, mensucikan diri penyakit semuanya dari hadas dengan berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, merasakan kesejukan, kebugaran yang nikmatnya tiada tara, tiada tergantikan, tak terdustakan. Penyakit semuanya mempersembahkannya kepada Gusti Allah dengan melaksanakan amal yang paling dicintainya, yaitu salat subuh berjamaah di masjid. Usai salat berjamaah, penyakit semuanya mohon ampun kepada Gusti Allah atas segala dosa khilaf salah kita, juga memohonkan ampun atas segala dosa khilaf salah bunda ayah kita, para penyakit semuanya, juga kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, serta mohon ampun kepada orang yang berhak memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah kecuali Dia dan kepadanya kita kembali. Karena itu tepatlah kita mensyukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Amal-amalan tersebut merupakan ajaran dan juga keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya juga kita tepat setelah alhamdulillah bersolat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Setelah itu, setelah hamdalah dan salat kepada Nabi, tepatlah kita berdoa. Ibadah yang barusan kita laksanakan hari Senin, ibadah subuh ini merupakan rangkaian dari ibadah qiyamul lail, qiyam Ramadan dan siam Ramadan pada hari yang ke-23 Ramadan ini merupakan rangkaian dari ibadah yang semakin ikhlas dan istiqomah, yang berkahnya juga melimpah kepada kita dan segenap anggota keluarga kita, badan lahir batin, zahir wa batinan, yang semakin sehat wal afiat dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Budaya membaca Al-Quran dan hadis kita tingkatkan dan kita mantapkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hari yang ke-23 malam 24 ini ya. Untuk membaca Al-Quran, alhamdulillah dari tengah malam sudah khatam dengan 2 juz. Itu khatam yang ke-24. Untuk itu sudah berada juga ya terlanjur ya 25 ya, kita lanjutkan pada akhir Ramadan. Lalu setelah khatam ini nanti 25 insyaallah Syawal nanti kita memulai dengan manajemen baru. Begitu ya Pak Admin ya? Gitu nggih. Kita rampungkan saja sekarang di bulan Ramadan, akhir Ramadan ini khatam yang ke-25, nanti ya Syawal pertengahan selesainya nanti. Setelah itu manajemen baru dengan membuat nomor urut. Jadi dari terdaftar itu 1 sampai 18 terdaftar di sana. Yang 18 ke atas itu dibuka siapa yang mau menambahkan di sana. Insyaallah akan kita laksanakan di sana. Nah, untuk membaca hadis kita lanjutkan kitab Mutiara Hadis Sahih dari Imam Bukhari dan Muslim yang disusun oleh Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baki. Pada pagi ini akan saya bacakan bab orang puasa harus menjaga lidah, hadis nomor 706.
bersama dengan di sana sini ditambahkan sarah permintaan, jadi bahasan ya, permintaan dari jamaah. Hadis nomor 706, bab puasa ini, kitab puasa halaman 361. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Puasa itu bagaikan perisai atau dinding. Jadi puasa paling itu semuanya seperti perisai, seperti dinding, sebagai selubung, sebagai pembungkus, kayak kapsul begitu ya, kayak tameng begitu. Maka jangan berkata keji atau di sini disebut rayuan-rayuan, rayu-rayu lawan jenis ya dengan ucapan, atau berlaku bodoh ya, menjerit-menjerit tak berguna, bicara itu dan sebagainya. Dan jika ada orang yang mengajak berkelahi atau memaki, hendaknya berkata, aku puasa, ini shaimun, ini shaimun. Jadi karena perisai itu pelindung, kita dilindungi jangan sampai pelindung itu rusak. Kalau rusak jebol, rusaknya itu dengan ucapan-ucapan, dengan kata-kata kita. Kalau ada gejala-gejala mengubah emosi kita, merusak selubung itu, ya orang dekat kita sedang bilang, aku puasa, ini shaimun 2 kali. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi, misik. Ya ini barangkali puasanya kita zaman tradisional dulu ya. Kalau kita insya Allah setelah sahur itu segera membersihkan mulut gigi kita, sikat gigi, sehingga meskipun karena suatu hal setelah salat subuh ini tertidur atau tidur, insya Allah sudah disegarkan. Ya zaman-zaman saya kecil dulu belum terbiasa segera bersikat gigi setelah berpuasa ini. Rasanya kesegarannya berbeda, apalagi tanpa berwudu, bersuci itu kesegarannya semakin prima. Dia meninggalkan makan, minum, dan syahwat karenaku. Orang berpuasa itu. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberi pahalanya. Asyamuli wa ana azibih. So puasa ini untuk Allah, untuk aku. Wa ana azibih, dan aku akan membalas pahalanya. Karena itu kita menyiapkannya. Dan biasa tiap kebaikan 10 kali lipat gandanya di bulan puasa ini. Jadi topik hari ini puasa itu seperti selubung, jaga lidah, jaga lisan, mudahnya juga jalis ya, jaga lisan, ucapan-ucapan kita sebagai cermin dari pikiran dan hati kita. Nawai itu kita sudah menyelubungi diri supaya tidak dikasih kesempatan setan itu masuk. Itu kita niat berpuasa itu diperintahkan oleh Allah. Saya memberikan sarah sebentar itu perjalanan pulang dari pekan yang lalu ya, awal pekan yang lalu dari Bogor, penerbangan Cengkareng Surabaya. Kalau di sana berbeda dengan Surabaya, peduli lindungi masih dipakai Surabaya ya. Kalau kita nggak layak bepergian itu nggak boleh masuk. Di Cengkareng itu hari Rabu saya kembali kemarin itu sudah bebas, nggak ada peduli lindungi semuanya semua bebas. Nah, apa yang saya pahami dengan perisai ini, pesawat itu luar biasa teknologi ya. Itu kita di bawah ketinggian 10.000 meter, berarti 10 kilo tertinggi perjalanan. Lalu saya amati itu di depan tempat duduk itu monitor layar itu ya, di cuaca atau suhu di lingkungan kita itu semakin tinggi semakin turun, 0 derajat, min 2, yang terendah adalah min 42 derajat. Jadi di sebelah kita ini sangat dingin sekali. Nah itu selubung itu seperti itu, luar biasa.
dengan kondisi yang ketinggian begitu, suhu di luar min 40 derajat, teknologi membuat kita itu seperti di lingkungan kita ini. Nah, ibarat seperti itulah dinding ini ya, perisai ini. Bagi puasa ini semakin tebal kita akan godaan-godaan setan yang min 42 derajat itu sangat tinggi sekali, sangat dingin sekali. Jadi dia meninggalkan makan dan minum dan syahwat karenaku, puasa itu untukku dan akulah yang akan memberi pahalanya. Dan biasa tiap kebaikan 10 kali lipat gandanya bagi orang yang berpuasa. Begitu pembacaan hadis pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk mempertebal perisai ini, pelindung ini, kapsul diri kita ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama semakin memudahkan bagi penyakit semuanya berpuasa di 7 hari terakhir insyaallah semakin maksimal dan optimal. Mari kita tingkatkan di akhir bagian ini optimal kita semakin khusnudzon kepada Gusti Allah. Ibadah yang barusan kita laksanakan merupakan rangkaian dari ibadah Ramadan yang semakin ikhlas dan istiqomah. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari, kita ajarkan, dikaruniai pengetahuan yang semakin bermanfaat. Rizki hal yang kita cari, kita buru. Dikaruniai rizki hal yang semakin melimpah, ruah kata turah-turah. Keluarga yang kita bangun dikaruniai keluarga yang semakin sehat, sejahtera, bahagia dan mulia. Sakinah, mawaddah, rahmah, berkah. Keturunan dari keluarga yang kita bangun ini dikaruniai keturunan putra wayah yang semakin soleh solehah, ahli ilmu pengetahuan, ahli keterampilan profesional, ahli kebaikan, ahli takwa, ahli maghfirah, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli sholah, ahli silaturahim. Badan lahir batin, zahir wa batinan yang semakin sehat, wal afiyah, bermanfaat, merampungkan urusan-urusan dengan mudah, diampunkan segala dosa, khilaf dan salah, diterima sebagai amal ibadah yang sawaya-waya kapun oleh Gusti Allah. Banyak kita semuanya tergolong sebagai hambanya yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sesungguhnya ya Allah, dengan memujimu kami mengakui bahawa tidak ada ilah yang berhak kami ibadahi kecuali hanya kepada Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.